Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ayuandira, NIM 10573115620, kelas akuntansi 20E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan sehingga bisa menyelesaikan tugas kali ini. Dan tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wahyuni SEMAK selaku dosen pengampu matematika keuangan. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan membahas dua materi, di mana materi pertama yaitu bunga sederhana dan yang kedua yaitu tingkat diskon dan diskon tunai. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu bunga sederhana. Pendahuluan. Uang adalah alat pertukaran yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia pasti membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Ketika kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli sesuatu atau untuk membayar utang, kita dapat melakukan pinjaman ke pihak lain seperti saudara, kawan, tetangga, rentenir, ataupun lembaga keuangan bank atau non-bank, pegadaian, koperasi, dan lain-lain. Ketika kita memiliki uang lebih, kita akan mencari alternatif investasi dan memilih alternatif yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada konsep bunga sederhana dan nilai waktu dari uang, di mana jika terdapat dua pilihan yaitu menerima sejumlah uang sebesar 1 juta rupiah hari ini atau menerima 1 juta rupiah 6 bulan lagi dengan tingkat kepastian yang sama. Mana yang dipilih? Tentu kita akan memilih 1 juta rupiah pada hari ini karena adanya faktor bunga akibat perbedaan waktu atau adanya nilai waktu dari uang. Melanjutkan contoh yang pertama, menjadi berapa uang 1 juta rupiah itu dalam 6 bulan kita akan dapat ditentukan jika kita diberikan yang pertama, informasi mengenai tingkat bunga, dan yang kedua, tambahan informasi mengenai apakah tingkat bunga yang digunakan tersebut adalah bunga sederhana atau bunga majemuk. Selanjutnya, bunga sederhana. Rumusnya yaitu SI sama dengan PRT, di mana SI adalah simple interest atau bunga sederhana, P adalah prinsipal atau pokok, R adalah interest rate, PA atau tingkat bunga per tahun, T adalah time, waktu dalam tahun, karena satuan T adalah tahun. Jika waktu T dinyatakan dalam bulan, kita dapat menggunakan persamaan berikut. T sama dengan jumlah bulan per 12. Sementara itu, jika T dinyatakan dalam hari, ada 3 metode untuk mencari nilai T sebagai berikut. Yang pertama, bunga tepat atau CE dengan T sama dengan jumlah bulan per 12. Yang kedua, ada bunga biasa atau slot T sama dengan jumlah hari per 365. Untuk memperoleh hasil interpolasi dari dua tanggal yang berbeda, misal tanggal investasi dan tanggal penarikan investasi, pembilang dan slow dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. 360 buka kurung Y2 dikurangi 1 tutup kurung ditambah buka kurung M2 dikurang M1 ditambah D1 kurang D2, dengan Y adalah tahun, M adalah bulan, dan D adalah hari dan tanggal investasi dan atau penarikan investasi. Yang ketiga ada bunga Bankers Rule atau SI-BRT sama dengan jumlah hari per 360. Sementara itu, untuk bunga majemuk compound interest persamaannya yaitu CI sama dengan P buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T dikurang 1. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama yaitu hitung bunga tepat, bunga Bankers Rule, dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah sejak 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017 dengan bunga
8%. Di mana P sama dengan 20 juta rupiah, R adalah 8% atau 0,08. Untuk mendapat 0,08 itu 8% dibagi 100. T sama dengan 89 hari. Jumlah hari aktual digunakan untuk perhitungan bunga tepat dan Bankers Rule. SI sama dengan PRT. Bunga tepat atau SLE sama dengan 20 juta dikali 0,08 dikali 89 per 365 sama dengan 390.136,99. Bankers Rule SIBR sama dengan 20 juta dikali 0,08 dikali 89 per 360. Jumlah hari untuk bunga biasa, jumlah hari sama dengan 360 buka kurung Y2 dikurang Y1 ditambah 30 buka kurung Y2 dikurang Y1 ditambah D2 kurang D1 sama dengan 360 2017 kurang 2017 ditambah 30 kurang 1 ditambah 31 kurang 1 sama dengan 90. Bunga biasa slow sama dengan 20 juta rupiah dikali 0,08 dikali 90 per 360 sama dengan 400 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada manipulasi persamaan sederhana bunga sederhana. Jika SI sama dengan PRT, maka kita dapat menurunkan menjadi beberapa persamaan berikut. Bisa kita lihat di samping. P sama dengan SI per RT, R sama dengan SI per PT, T sama dengan SI per PR. Apabila S kita notasikan untuk nilai akhir atau jumlah dari nilai pokok dan bunga, maka S sama dengan P tambah SI, S sama dengan P tambah PRT, S sama dengan P kurung 1 ditambah RT. Selanjutnya kita bisa lihat contoh di samping. Pak Karta menabung 3 juta rupiah dan mendapatkan bunga sederhana 12%. Berapa saldo tabungan setelah 3 bulan? P sama dengan 3 juta rupiah, R sama dengan 12%. 12% sama dengan 0,12, T sama dengan 3 per 12 sama dengan 0,25. S sama dengan P buka kurung 1 ditambah RT sama dengan 3 juta dikali 1 ditambah 0,12 dikali 0,25 sama dengan 3.090.000 rupiah. Baik, selanjutnya kita masuk pada menghitung jumlah hari. Ada beberapa metode dalam menghitung jumlah hari, di antara 2 tanggal kalender. Yang pertama, menghitung jumlah hari per bulan dan kemudian menjumlahkannya seluruhnya. Yang kedua, menggunakan tabel nomor urut hari. Yang ketiga, menggunakan kalkulator finansial. Dan yang keempat, menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita masuk pada metode yang pertama, yaitu menghitung jumlah hari per bulan dan menjumlahkan seluruhnya. Contoh, hitung jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan tanggal 3 November. Hari tersisa pada bulan Juni sama dengan 19 hari, di mana 30 kurang 11, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 3. Jadi jumlah keseluruhan adalah 145 hari. Selanjutnya kita masuk pada metode kedua, menggunakan tabel urut hari. Langkah mencari nomor urut tanggal pada tabel nomor urut hari. Untuk tahun kabisat nomor urut 1 ditambahkan. Contoh, jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan tanggal 3 November. 3 November bernomor urut 308, 307 tambah 1. 11 Juni bernomor urut 163, 162 ditambah 1. Jumlah 308 dikurang 163 sama dengan 145 hari. Baik, langsung saja kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu menggunakan kalkulator finansial. Langkah menggunakan fungsi DBD. Bisa kita lihat contoh di samping. Berikut merupakan cara menghitung menggunakan kalkulator finansial.
Selanjutnya kita masuk pada metode yang keempat, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Langkah menyelesaikan kedua tanggal dengan setting dalam format tanggal terlebih dahulu. Bisa kita lihat contoh di samping. Berikut adalah langkah dalam menghitung menggunakan Microsoft Excel. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembayaran dengan angsuran. 1. Pembayaran secara angsuran. Installment atau cicilan sering ditawarkan oleh pemberi kredit untuk membantu pelanggan yang tidak memiliki uang yang cukup. Dalam mengangsur dikenal adanya perjanjian antara pemberi kredit dan pelanggan mengenai 1. Uang muka, 2. Lama waktu cicilan, 3. Bunga cicilan. Tingkat bunga cicilan. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal berikut ini, di mana Bapak Aditya membeli sebuah kulkas 3 pintu bermerek Samsung dari sebuah toko elektronik seharga 14 juta rupiah. Sebagai tanda jadi, Bapak Aditya membayar uang muka sebesar 2.500.000 dan berjanji akan memangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan tingkat bunga sederhana 12%. Hitung besarnya angsuran yang harus dibayar Bapak Aditya. P sama dengan 14.500.000 dikurang 2.500.000 sama dengan 12 juta rupiah. R sama dengan 12% atau 0,12, T sama dengan 5/12. S sama dengan P1 tambah RT sama dengan 12 juta dikali 1 ditambah 0,12 dikali 5/12 sama dengan 12 juta dikali 1 tambah 0,5 sama dengan 12.600.000. Angsuran per bulan sama dengan total angsuran per jumlah angsuran sama dengan 12.600.000 per 5 bulan dengan 2.500.000 per bulan. Jadi besarnya angsuran yang harus dibayar Bapak Aditya adalah 2.520.000 per bulan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tingkat diskon dan diskon tunai. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata diskon atau diskaun. Banyak barang dijual dengan harga diskon untuk menarik minat pembeli. Untuk mendapatkan pembayaran lebih cepat, penjualan juga tidak jarang menawarkan diskon tunai kepada para pembeli kreditnya untuk pelunasan lebih cepat sebelum jatuh tempo. Selain itu, tingkat diskon pun digunakan untuk menghitung bunga wesel atau bunga pinjaman yang dipotong di muka. Potongan bunga di muka ini menyebabkan tingkat bunga efektif yang dikenakan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran bunga yang dilakukan pada akhir periode. Baik, selanjutnya kita masuk pada diskon dan tingkat diskon, yaitu diskon sederhana simple discount atau diskon bank atau bank discount merupakan selisih S kurang P pada bab 1. D sama dengan SDT, P sama dengan S kurang D, P sama dengan S kurang 1 kurang D pangkat T. Dengan diskon D jumlah nominal, akhir S waktu T, dan tingkat diskon atau discount rate adalah D. Yang kedua adalah diskon majemuk atau compound diskon DC, P sama dengan S kurang 1 kurang DC pangkat T. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal, di mana berapa besarnya diskon dari 8 juta selama 9 bulan pada tingkat bunga 10% PA. Penyelesaian S sama dengan 8 juta, R sama dengan 10% atau 0,1, T sama dengan 0,75, P sama dengan S per 1 tambah RT sama dengan 8 juta per 1 tambah 0,1 kali 0,75 sama dengan 7.441.860,47. D sama dengan S kurang P sama dengan 8 juta dikurang 7.441.860,47. Hasilnya adalah 558.139,53. Baik, kita masuk di manipulasi diskon sederhana dan diskon majemuk, di mana yang pertama diskon sederhana persamaan diskon sederhana diperoleh dari S sama dengan P per 1 kurang DT, dan yang kedua dari persamaan diskon majemuk diperoleh S sama dengan P per 1 kurang DC pangkat T.
sehingga diperoleh tingkat diskon majemuk DC, dan diskon majemuk DC adalah DC sama dengan 1 akar T P per S. DC sama dengan S1 kurang 2 kurung 1 kurang DC pangkat T. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu Bapak Tri meminjam 50 juta selama 6 bulan dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon sebesar 12%. Berapa besarnya diskon yang diterima Bapak Tri? Lakukan perhitungan dengan cara diskon sederhana dan diskon majemuk. Bisa kita lihat contoh di samping. Berikut adalah penyelesaian, di mana A sama dengan diskon sederhana, S sama dengan 50 juta, D sama dengan 12% atau 0,12, dan T sama dengan 6 per 12 atau 0,5. D sama dengan SDT sama dengan 50 juta kali 0,12 kali 0,5 sama dengan 3 juta rupiah. B sama dengan S kurang D sama dengan 50 juta kurang 3 juta sama dengan 47 juta ribu rupiah. Yang kedua ada diskon majemuk. S sama dengan 50 juta, D sama dengan 12% atau 0,12, dan T sama dengan 6 per 12 atau 0,5. Di mana P sama dengan S1 kurang DC pangkat T sama dengan 50 juta, 1 kurang 0,12 pangkat 0,5 sama dengan 46.904.157,60. DC sama dengan S kurang P sama dengan 50 juta kurang 46.900.157,60 sama dengan 3.095.842,40. Uang yang diterima Bapak Tri sebesar 46.904.157,60 dan besar diskon adalah 3.095.842,40. Baik, selanjutnya ada selain dengan cara itu, besar diskon majemuk juga dapat diperoleh dengan perhitungan berikut, yaitu DC sama dengan S1 kurang DC pangkat T sama dengan 50 juta buka kurung 1 kurang 1 12% 0,5 pangkat 0,5 sama dengan 3.095.842,40. P sama dengan S kurang DC sama dengan 50 juta dikurang 3.095.842,40 sama dengan 46.904.157,60. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal, yaitu hitung nilai sekarang atau present value dari 10 juta yang jatuh tempo 2 tahun lagi dengan tingkat bunga sederhana 10%, tingkat diskon sederhana 10%, dan tingkat diskon majemuk 10%. Bisa kita lihat penyelesaian di samping, yaitu yang pertama tingkat bunga sederhana 10%. Penyelesaian S sama dengan 10 juta dan R sama dengan 10% atau 0,1, T sama dengan 2. P sama dengan S per 1 tambah RT sama dengan 10 juta per 1 tambah 0,1 kali 2 sama dengan 33,33,33. Yang kedua, tingkat diskon sederhana. S sama dengan 10 juta, D sama dengan 10% atau 0,1, P sama dengan S1 kurang DT sama dengan 10 juta 1 kurang 0,1 dikali 2 sama dengan 8 juta rupiah. Selanjutnya ada tingkat diskon majemuk 10%. Penyelesaian T sama dengan 10 juta, DC sama dengan 10% atau 0,1, dan T sama dengan 2. Berikut rumusnya. P sama dengan S1 kurang DC pangkat T. 10 juta sama dengan 10 juta buka kurung 1 kurang 0,1 pangkat 2 sama dengan 8.100.000 rupiah. Selanjutnya bisa kita lihat di samping. Berikut merupakan persamaan untuk menghitung tingkat bunga yang ekuivalen dengan tingkat diskon tertentu. Adapun selanjutnya persamaan untuk menghitung tingkat diskon yang ekuivalen dan tingkat bunga tertentu.
Selanjutnya ada konversi persamaan tingkat diskon majemuk, dan yang terakhir ada persamaan untuk menghitung tingkat diskon majemuk yang ekuivalen dengan tingkat bunga tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan wesel. Janji tertulis seorang debitur atau pembuat wesel untuk membayar kepada atau atas perintah kreditur atau penerima wesel sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga dan pada waktu tanggal tertentu. Yang pertama ada promissory notes, wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Dapat dijual satu atau berulang kali sebelum tanggal jatuh temponya. Baik, berikut merupakan contoh wesel. Bisa kita lihat di samping teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu diskon tunai. Untuk mendorong pembayaran lebih cepat, maka ditawarkan potongan tunai untuk pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Besarnya potongan dan syaratnya dinyatakan dalam termin kredit seperti 2/10 atau M/30, artinya diskon tunai atau potongan tunai cash discount sebesar 2% akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jumlah keseluruhan harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu seorang pedagang membeli sebuah peralatan kantor seharga 40 juta dengan termin kredit 4/30 N/100. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi? Catatan, jika pedagang tadi ingin mendapatkan potongan, maka ia akan membayarnya pada hari ke-30, dan jika tidak, ia harus membayar barang yang dibelinya pada hari ke-100, atau ada perbedaan waktu 70 hari. Bisa kita lihat penyelesaian di samping. Perbedaan jumlah yang dibayarkan atau diskon adalah 4% atau sebesar 40 juta dikali 4% sama dengan 1.600.000. Jadi P sama dengan 40 juta dikurang 1.600.000 sama dengan 38.400.000. Cara pertama, R sama dengan SI per PT sama dengan 1.600.000 per 38.400 kali 70 per 365 sama dengan 0,213 atau 21,3%. Cara kedua, R sama dengan 365 per 70 kali 0,4 kali 0,96 sama dengan 0,2173 atau 21,73%. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan kata dan pengungkapan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.